Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka kutiba fihi siyam kama kutiba 'alal umamil madiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku pemirsa NU Damai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita oleh Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang awalnya merupakan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu adkum minan nar. Ini bulan yang sangat mulia yang alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita dipanjangkan umur pula, dianugerahi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Saudaraku NU Damai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan kata-kata hai orang-orang yang beriman. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian apa asyamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya dengan berpuasa itu kalian semua dibentuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata takwa ini menjadi ending daripada melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena dengan ketakwaan itulah yang akan merubah segala hal yang sulit, yang akan merubah segala hal-hal yang ruwet, bahkan merubah sesuatu yang dulunya tidak baik menjadi baik, sesuatu yang dulunya mungkin kurang disenangi akan menjadi disenangi. Kenapa? Karena berkat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah puasa ini merupakan sarana di mana kita dibentuk oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. NU Damai Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karakteristik daripada orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, karakteristik daripada orang-orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Artinya dia orang-orang yang bertakwa, dia selalu mau berbagi, baik dalam keadaan senang, lapang, luas rezekinya, maupun dia dalam keadaan ruwet, maupun dia dalam keadaan sulit, susah. Ini karakter daripada orang yang bertakwa. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
melalui NU Damai, ya saya pesan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita laksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar agar menghasilkan ketakwaan setelah kita menjalankan ibadah puasa nanti. Dan yang penting karakter ini harus kita pertahankan. Apa karakternya? Mau berbagi, mau berzakat. Nah ini, mau berzakat. Kalau tidak mampu berzakat, belum sampai nisabnya, silahkan kita berinfak atau bersedekah. Kenapa? Karena orang yang berzakat, orang yang berinfak, orang yang mau bersedekah, itu subhanallah, ia tidak akan berkurang hartanya. Dikatakan oleh Rasulullah, mana qosomalun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidaklah akan berkurang harta yang engkau sedekahkan, harta yang engkau infakkan, bahkan harta yang engkau zakatkan, bahkan akan bertambah, bertambah dan terus bertambah. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkan. Kalau belum mampu, kalau belum satu nisab, kalau belum satu hal, silakan berinfak. Tetapi harta ketika sudah sampai pada saat nisabnya, maka berzakatlah. Anfiqu ma kasabtum, dari sesuatu yang engkau kerjakan, hasil yang engkau kerjakan yang baik-baik, min thayyibati, dari sesuatu yang baik-baik, ma kasabtum, dari apa-apa yang engkau kerjakan. Artinya pekerja apapun kita itu harus 2,5%-nya dikeluarkan untuk berzakat. Bagi siapa? Dibagikan untuk siapa? Dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan di balik papan itu ada yang namanya Badan Amil Zakat Nasional. Kenapa zakat itu harus ke amil? Karena ketika kita memasukkan ke amil, nanti kita itu akan bisa menahan, mampu untuk tidak merasa bangga diri, dan juga yang menerima tidak akan merasa minder, dan yang menerima tidak akan datang terus-menerus ke rumah kita. Sehingga amil dibentuk melalui hukum Undang-Undang 2011 nomor 23, bahwasanya Basnas itu mengatur, mengumpulkan dan mendistribusikan harta daripada orang-orang yang berzakat kepada orang-orang yang mustahik. Dalam ilmu fikih, dalam Fathul Qorib mengenai amil ini, al-istiqmalul imam ala ahli shadaqah wa tasarrufu fihi lil mustahaqqi biha. Artinya itu amil itu dilantik oleh pemerintah, ya, harus dilantik oleh pemerintah yang sah. Kalau di pusat itu dilantik oleh presiden, di provinsi itu dilantik oleh gubernur, kemudian di kabupaten kota dilantik oleh bupati atau wali kota. Nah, para bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dilantik oleh pemerintah berarti belum mempunyai syarat untuk menjadi amil. Wa tasarrufu fi, dan amil inilah yang akan mentasarrufkan, yang akan membagikan kepada lil mustahaq, kepada orang-orang yang berhak. Yang berhak itu siapa? Yaitu yang 8 asnaf. Di antaranya fakir miskin, kemudian ibnu sabil, sabilillah, gharim, mu'allaf, dan juga hak amil itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2,5% dari hasil yang kita punyai atau harta yang kita dapatkan itu harus dikeluarkan
haknya kepada amil yang ada di kabupaten kota kalau di kota itu. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang zakat ini banyak. Ada 2 kriteria. Ada zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah itu dibagi setiap bulan Ramadan, mulai sejak awal Ramadan sampai khatib sebelum turun dari mimbar ketika melaksanakan Idul Fitri atau sholat Idul Fitri. Kemudian yang namanya zakat mal itu harta tertentu yang dimiliki oleh tertentu dan dibagikan kepada orang-orang tertentu juga. Itulah zakat mal. Prosentasinya dikalkulasikan dengan harga emas yang ada sekarang. Kalau harga emas sekarang ini mungkin kita sudah ini ya, kemarin kita cek-cek di lapangan itu Basnas Balikpapan ini kan menanyakan tentang harga emas. Ternyata harga emas yang 24 karat untuk sekarang ini 965.000 per gram. Ketika sudah 965.000 per gram, kalau 85 gram berarti kira-kira 83 juta kalau dikalkulasikan dengan rupiah. Apabila kita mempunyai harta 83 juta, itu 2,5%-nya wajib dikeluarkan. Bukan sunnah, tetapi wajib. Kenapa? Karena zakat itu rukun Islam yang kadang-kadang diabaikan oleh masyarakat Islam sendiri. Padahal kalau umat-umat saudara kita yang non-muslim itu bisa mampu, ada yang 10%, ada yang 12,5% bahkan. Tetapi kita kadang-kadang yang 2,5% aja masih mengabaikan. Saya takut. Kenapa? Kalau 2,5% saja tidak mau dikeluarkan untuk Allah, bagaimana nantinya kalau Allah ambil seluruhnya? Ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting berzakat itu kepada kita, khususnya umat Islam yang ada di kota Balikpapan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat itu tutahhiruhum, kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dan kemudian zakat itu sendiri akan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya dengan berzakat, selain kewajiban yang harus kita keluarkan, itu juga akan membersihkan harta tersebut dari mungkin ada hal-hal yang riba sedikit, dibersihkan dengan berzakat. Wa tuzakkihim biha, dan juga akan mensucikan, suci dari segala hal. Dan juga orang-orang yang berzakat itu akan mendatangkan ketenangan. Inna sholataka sakanan lahum. Sesungguhnya orang yang berzakat itu kemudian dia akan didoakan oleh yang menerima zakat, itu akan Allah kasih ketenangan di dalam dirinya. Dan ketenangan ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita banyaknya harta, bukan hanya tingginya jabatan, bukan hanya banyaknya aset atau istri yang cantik. Tidak. Bahkan banyaknya harta, istri, kemudian jabatan yang tinggi bisa mencelakakan kalau ia tidak yang namanya ada zakat di dalam harta dan kekayaannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ada sebuah kisah di mana seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang ini datangnya kepada Rasulullah dengan pakaian yang compang-camping, penuh bolong dan tidak enak dipandang. Kemudian Rasulullah tanya kepada dia, "Wahai sahabatku, apakah engkau tidak punya ibil?" Ibil itu unta. Punya ya Rasulullah. Wah, berarti kalau sudah punya unta zaman itu sudah punya kendaraan yang hebat lah. Kalau sekarang mungkin punya Alphard gitu ya. Subhanallah. Kemudian kenapa? Kemudian Rasulullah tanya lagi, "Banyakkah untamu?" "Banyak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada dia, "Wahai sahabatku, tolong kamu ganti bajumu yang baik-baik. Kemudian rubah penampilanmu." Kenapa? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dirimu ketika berpenampilan seperti itu seakan-akan engkau tidak mampu. Dan artinya ini orang yang pelit, kepada dirinya saja pelit, bagaimana mau berzakat kepada orang lain. Makanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut marilah kita ambil hikmah, di mana kita jangan sampai jadi orang-orang yang pura-pura. Artinya apa? Yang mampu silahkan berzakat, yang tidak mampu silakan dia tidak berzakat. Mau boleh berinfak. Artinya yang mampu jangan pura-pura tidak mampu, yang tidak mampu jangan pura-pura mampu. Agar supaya kehidupan kita itu tidak menjadi galau. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini galau itu gara-gara kita itu hidup berpura-pura. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa memberikan manfaat khususnya kepada diri saya pribadi khususnya, dan juga kepada jamaah saudaraku, jamaah channel TV Damai NU, dan juga mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dibukakan hati kita, dibukakan keberkahan, dibukakan rezeki kita, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, serta kita bisa mampu berbagi di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena suatu ketika Rasulullah ditanya, "Ayu sadaqatun afdal ya Rasul?" Wahai Rasulullah, sedekah, berzakat, berinfak itu kapan yang paling afdal ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "As-shadaqatu fi Ramadan," berzakat, berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, ketika kita mau berzakat di Basnas Balikpapan, maka ada potongan, namanya potongan ini, mohon maaf saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada potongan pajak ya, dari pajak yang bapak-bapak bayar ke dinas pajak. Ketika kita mau berzakat di Basnas, ada bukti store-nya di situ, kemudian dibawa ke kantor pajak, nanti ada potongan pajak berapa persen saya tidak tahu dari perpajakan di Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.